Di tengah ketegangan dengan Iran yang meningkat karena masalah program nuklirnya, Mei 2023, militer Amerika Serikat mengunggah foto-foto bom besar GBU-57 atau Massive Ordnance Penetrator di akun Facebook resmi Pangkalan Angkatan Udara Whiteman. GBU-57 adalah salah satu dari banyak tipe dari bom penghancur bunker milik Amerika Serikat. Tapi masalahnya, tidak lama setelah diunggah, foto-foto tersebut tiba-tiba dihapus. Muncul dugaan kalau foto-foto tersebut dihapus karena memperlihatkan detail sensitif tentang komposisi dan kekuatannya dari bom dari Amerika Serikat. Dalam hal ini, ada dua spekulasi. Pertama, militer Amerika Serikat tidak mau kalau Iran mencari kelemahan dari GBU-57 dan mencari cara bagaimana memperkuat bunker miliknya. Atau yang kedua, Amerika sadar kalau bom besar buatannya tidak cukup untuk menembus fasilitas nuklir Iran dan butuh pembaharuan tentang spesifikasinya. Nah, yang mana yang benar? Ini yang akan kita cari tahu. Untuk tahu tentang bom penghancur bunker Amerika Serikat, penting untuk kita bahas asal-usul kenapa bom seperti ini dibuat. Bom penghancur bunker. Ini adalah jenis amunisi yang memang dirancang untuk menembus sasaran yang terkubur jauh di bawah tanah. Bom seperti ini bahkan sudah muncul di era Perang Dunia Kedua yang dibuat oleh Kerajaan Inggris. Pasca perang, Amerika juga membuat bom seberat 5,4 ton yang digunakan dalam Perang Korea untuk melawan pusat komando bawah tanah milik Korea Utara. Lalu kemudian di tahun 1991, kebutuhan akan bom yang punya penetrasi ke bawah tanah seperti bom di Perang Dunia Kedua juga muncul selama operasi Badai Gurun dalam Perang Teluk I. Masalahnya, tidak ada satupun dari Angkatan Udara NATO yang punya senjata dengan spesifikasi seperti itu. Sebagai solusi sementara, dikembangkanlah bom yang bobotnya lebih dari 2 ton hanya dalam jangka waktu 28 hari. Masalahnya, bom ini hanya bisa membawa bahan peledak berkekuatan 293 kg yang dikenal dengan Guided Bomb Unit GBU-28. Meski bahan peledak yang bisa dibawa hanya sekitar 293 kg, bom ini terbukti efektif untuk peran yang dimaksud. Amerika Serikat lalu membuat serangkaian bom berpemandu laser yang bisa menembus struktur yang keras atau terkubur di bawah tanah. Tapi yang terbaru seperti disinggung di awal tadi, GBU-57 yang dirancang sejak tahun 2002. Sebelum ada GBU-57, ada banyak jenis amunisi penghancur bunker. Salah satunya, GBU-37 yang juga dibuat Amerika Serikat dengan berpemandu GPS seberat 2,1 ton. Ini adalah bom yang bisa menyerap target keras, hanya saja belum bisa mencapai bunker bagian terdalam. Itulah sebabnya kenapa Angkatan Udara Amerika Serikat mengadopsi bom penghancur baru GBU-57. Karena merupakan teknologi terbaru, diklaim sebagai amunisi penghancur bunker terkuat di dunia dan merupakan senjata terakhir Amerika Serikat untuk menghancurkan fasilitas bunker nuklir. Maka, fokus pembahasan kita adalah GBU-57. GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Kita bisa menyebutnya GBU-57 atau MOP. Secara sederhana ini adalah bom penghancur bunker berpemandu presisi yang panjangnya 6,2 meter, diameter 0,80 meter dan bobotnya lebih dari 12,3 ton. GBU-57 jauh lebih besar dari penghancur bunker dengan penetrasi paling dalam yang tersedia sebelumnya. Sebagai contoh, GBU-28 dan GBU-37 bobotnya itu hanya 2,2 ton. GBU-57 bisa diisi bahan peledak standar AFX 757 yang punya daya ledak tinggi, murah, kurang sensitif terhadap banyak efek fisik sehingga tidak memicu ledakan yang tidak diinginkan. Nah, setiap satu unit GBU-57 bisa diisi bahan peledak AFX 757 sekitar 2 ton lebih. Selain AFX 757, GBU-57 juga bisa diisi dengan bahan peledak yang relatif baru, PBXN 114. Setiap unitnya bisa diisi sekitar 341 kg. Bahan peledak ini lebih maju dari AFX 757 karena cenderung menyerap guncangan sehingga sangat tidak sensitif terhadap ledakan yang tidak disengaja. Jadi secara otomatis, hulu ledak yang bisa dibawa GBU-57 jika digabungkan dengan kedua bahan peledak tersebut, totalnya mencapai 2,3 ton lebih.
Dengan hulu ledak sebanyak itu, GBU-57 dapat melakukan penetrasi atau bisa menembus sampai kedalaman 60 meter di bawah tanah, beton, atau sebelum meledak. Ditambah dengan perangkat laser dan sirip pandu untuk mengarahkan bom, GBU-57 bisa mengenai sasarannya dengan tingkat akurasi tinggi. Dikomparasikan dengan bom berpemandu laser milik Rusia KAB-500L, GBU-57 masih jauh lebih unggul. Dari segi bobot, hanya sekitar 500 kg yang berarti puluhan kali lipat dari GBU-57. Hulu ledaknya juga hanya 450 kg atau perbandingannya sekitar 4 kali lipat. Bahkan jika disandingkan dengan UPAB-1500B, bom spesialis penghancur bunker milik Rusia yang juga turut digunakan dalam perang Ukraina, GBU-57 masih jauh lebih unggul. Dari segi panjang, bobot dan hulu ledaknya masih jauh di bawah GBU-57. Lalu bagaimana GBU-57 bekerja? Dari selama pengujian, GBU-57 dijatuhkan menggunakan B-2 Spirit, pesawat pengebom dengan teknologi siluman yang jadi andalan Angkatan Udara Amerika untuk operasional jarak jauh. B-2 bisa membawa setidaknya 2 GBU-57 atau dengan menggunakan pesawat pengebom strategis B-52. Dan juga kompatibel dengan pesawat siluman strategis generasi berikutnya, B-21 Raider, yang nantinya juga akan menggunakan senjata ini. Apa yang menyebabkan GBU-57 bisa menembus tanah? Jawabannya sederhana. Karena diterjunkan dari ketinggian, sehingga energi kinetik yang dihasilkan juga sangat besar. Setelah diluncurkan, GBU-57 lalu menghantam tepat di tempat yang sudah diatur dan bisa menembus sampai kedalaman tanah atau beton keras sampai sekitar 200 kaki atau 60 meter. Setelah berhasil masuk nih, kemudian GBU-57 akan mengaktifkan hulu ledaknya yang seberat 2.400 kg. Kotak hulu ledak GBU-57 terbuat dari paduan baja yang dirancang untuk melindungi kotak hulu ledak selama tumbukan. Tujuannya agar muatan hulu ledaknya bisa melakukan tugasnya secara efektif dengan meledak jauh di bawah tanah bergantung dari tingkat kekerasan beton. Sekarang kita akan mencoba menjawab spekulasi di awal tadi. Apakah itu cukup menghancurkan fasilitas nuklir Iran? Sekadar informasi, senjata ini dikembangkan dan diuji lewat kemitraan USAF dan Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan sejak tahun 2004 lalu. Kemudian diambil alih oleh AFSG yang merupakan pasukan siap tempur untuk melakukan pencegahan nuklir strategis dan operasi serangan global. GBU-57 sejauh ini berhasil diuji coba di B-2 pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Dan hasilnya, GBU-57 terbukti efektif. Hanya saja GBU-57 belum pernah sekalipun digunakan dalam pertempuran. Kalau melihat dari pendahulunya, peran bom terbukti efektif dalam mengakhiri Perang Teluk I yang merupakan perang nuklir. Sekarang kita jawab, apakah GBU-57 bisa menembus fasilitas nuklir dari Iran? Berdasarkan foto dan video dari Planet Labs PBC, Iran sedang menggali terowongan di gunung dekat lokasi nuklir Natanz. Dari ukuran tumpukan galian dan data satelit lainnya, para ahli menyebut kemungkinannya Iran membangun fasilitas situs nuklir bawah tanahnya ada di kedalaman antara 80 dan 100 meter. Artinya, kalau berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan GBU-57 dengan gaya daya hantaman yang bisa menembus tanah, beton atau batu sampai kedalaman 60 meter sebelum meledak, secara hitungan sulit. Dan kalaupun perkiraannya tepat mengenai kedalaman situs fasilitas nuklir yang dibangun oleh Iran, tetap saja sulit diprediksi apakah akan berdampak ke fasilitas nuklir yang kedalamannya sampai 80 meter. Bahkan, jika yang digunakan adalah 2 bom secara berturut-turut untuk memastikan situs dihancurkan. Kalau GBU-57 adalah senjata terakhir Amerika Serikat, artinya secara hitungan matematika, Amerika Serikat gagal. Tapi kemungkinan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran di bawah kedalaman 80 meter tetap ada. Karena kita belum tahu seberapa jauh radius ledakan dari GBU-57. Dan lagi, GBU-57 sebenarnya masih punya satu masalah, yakni tidak adanya bahan bakar void sensing fuse untuk mengatur waktu ledakan. Yang berarti GBU-57 hanya akan meledak
setelah benar-benar berhenti. Sehingga GBU-57 bisa jadi akan meledak setelah melewati area target dan meledak di bawahnya. Maka, kemungkinan Amerika Serikat menarik unggahan foto-foto GBU-57 agar pihak Iran tidak punya cara untuk mengantisipasi kekuatan GBU-57 dan teknologinya bisa terus dimodifikasi. Dan sejak Boeing mendapatkan kontrak untuk menyelesaikan integrasi pesawat dengan GBU-57, total sudah ada 7 varian GBU-57. Program GBU-57 juga adalah program berulang dan senjata ini terus ditingkatkan untuk beradaptasi dengan perubahan ancaman di luar negeri.